Putihan dengan ada. bau. Jadi Ya. satu ruangan gitu sudah langsung kecium Ya, gitu, Dok. ini mudah ditebak, Mbak. Oh iya. Ya, ini kalau saya lihat seperti itu dengan gejala seperti itu kita patut curiga adanya kanker mulut rahim. Itu semula kecil melebar. Jadi mulut rahim itu sebetulnya kalau sudah sepuh itu sak jempol ini, Mbak. Sak jempol ini ujungnya biasanya kena mungkin sebagian aja, tapi dia namanya menyebar. Dan menyebarnya nanti sampai ke dinding perut juga sampai sana. Nah itu biasanya sudah mulai rasa sakit, bahkan tidak bisa pipis. Irama Live Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Yang banyak juga sudah bertanya-tanya ada nggak ada nih. Dokternya sudah sampai di sini bersama kita yang akan membahas seputar kehamilan dan kewanitaan. Jadi monggo buat kamu yang pengen bertanya silahkan line teleponnya di 02753214446 atau WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Bersama Dokter Derajat kita sapa dulu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Amel, apa kabar? Kabar baik dok. Kok pelan ya dok? suaranya? Pelan, suara dokter pelan atau suara saya memang pelan? Oh udah cukup kok. Ya. Alhamdulillah Mbak, baik-baik saja. Mbak Amel gimana kabarnya? Baik dokter. Alhamdulillah. Tapi kayaknya memang musimnya lagi begini ya dok, banyak yang flu, banyak yang. Minggu kemarin saya flu. Oh, udah ya ini kemarin. barusan sembuh. Oh. Wah, semoga tidak menularkan kepada dokter karena di kantor ini kayaknya dari kemarin sedang flu semua dok. Kalau habis kena biasanya nggak ketularan lagi. Justru imunnya lagi bagus imunnya gitu. lagi tinggi. Nanti kalau sudah menyusut baru kena lagi. Semoga jangan, udah sekali aja dulu ya. Pengen nggak kena flu? Gimana dok? Vaksin. Oh, ada. Vaksin flu tuh ada sekarang. Okay. Iya. Ada yang trivalen, ada yang quadrivalen. Kalau pengen yang lebih luas cakupannya quadrivalen. Iya. Sekali seumur hidup atau berapa kali itu dok? Setahun. Oh setahun sekali. Tapi lumayan loh setahun. Artinya kalau kita misalnya dalam kondisi yang harus tampil ya kayak Mbak Amel gini kan harus performnya bagus itu ya, kalau nggak kena flu dalam 1 tahun kan lumayan. Daripada misalnya ada event gitu kan, wah kita lagi sakit itu kan nggak enak banget toh. Tapi kalau kita sudah mencegah pakai vaksin lumayan. Jadi bisa menjaga 1 tahun itu untuk tidak terkena sama sekali atau menurunkan resikonya dok? Kalau yang saya rasakan sebetulnya kena tapi nggak sampai yang yang parah gitu loh. Ya kerasa sih kita nih kayak kena nih, agak nggak enak gitu ya. Buat kedep ini panas dan sebagainya, tapi nggak sampai terus yang parah, batuk-batuk lama, pilek-pilek lama gitu nggak. Paling rasa nggak enak sehari gitu habis hilang. Jadi imunnya lebih bagus tuh. Oh jadi dokter termasuk yang rutin ini ya? Baru sekali kok. Oh baru sekali. Kenapa? Karena saat itu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu mungkin ya, saya itu vaksin untuk umroh itu sekalian pakai vaksin itu influenza, sehingga saya masih imun dalam beberapa bulan lagi. Masih aman. Lumayan. Gitu ya. Kirain karena demi pasien supaya bisa terus ada untuk pasiennya gitu dong. Sebetulnya nggak vaksin sih sebetulnya juga nggak apa-apa, tapi rasanya nggak enak banget ya. Sebenarnya flu itu kan ya sebetulnya penyakit yang annual ya, selalu rutin kena sama kita terkait dengan daya tahan tubuh ya. Betul. Tapi pada saat yang dibutuhkan sibuk, kerja berat dan sebagainya, kalau pas lagi sakit kan menurunkan kualitas kerja kan nggak enak. Walaupun kalau dipaksakan sih bisa. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong soal flu ya dok, kalau kita lagi khususnya perempuan gitu ya, ngerasa kalau lagi mens itu imunnya turun dan lemah, letih, lestuh gitu dok. Pokoknya badannya rasanya gitu. Apa berefek juga ya? Sebetulnya lemahnya badan tuh bukan nurun pas turunnya daya tahan ya, tapi karena dalam kondisi hormonnya itu membuat badan nggak enak. Iya, jadi badannya jadi nyeri-nyeri gitu ya. Perubahan mood juga, apalagi ya kalau untuk wanita ya. Jadi sebenarnya bukan perubahan daya tahan tubuh sih.
Enggak kok, enggak turun daya tahan tubuh. Oke, jadi menstruasi sebenarnya ya cuma karena si hormon itu. Hormonnya itu, makanya ada istilah PMS itu ya. Itu kan enggak enak banget ya, seolah-olah kita itu kayak lagi rendah ini imunnya. Enggak sih sebenarnya. Apalagi sudah keluar darah banyak gitu kan, sehingga HB-nya turun, itu juga membuat nggak enak juga. Oke, jadi kalau kita sering PMS gitu ya, ini perempuan moodnya swing. Untuk laki-laki yang menghadapi juga kadang bingung dok. Iya, marah-marah terus ya. Iya benar. Nah tapi dok, akhir-akhir ini kok seringkali saya melihat kalau di zaman saya, zaman dulu anak-anak, kalau ngomongnya dulu anak milenial 90-an, baru mens itu kisaran SMP, SMA gitu. Sekarang sudah makin maju ya dok, SD itu sudah mulai menstruasi. Ya. Apakah efek apa itu dok? Efek gizi mbak. Oh gitu. Ya, gizi lebih bagus. Jadi sekarang itu yang namanya pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai sejak dalam kandungan ya. 1000 hari pertama itu hal yang menentukan. Nah, 1000 hari pertama pertumbuhan manusia ini sudah menjadi perhatian semua apa istilahnya ya, dunia medis, pemerintah gitu ya, untuk membentuk manusia yang berkualitas. Lah tentu saja berawal dari 1000 hari pertama terutama gizi mbak. Dan itu sudah termasuk dalam program stunting negara ya. Sehingga dengan gizi yang bagus sejak dalam kandungan, otomatis organ reproduksinya juga lebih awal matangnya. Tuh. Terus itu satu gizi, yang kedua faktor lingkungan. Hormon itu kan juga dipengaruhi oleh rangsangan. Dari melihat, mendengar dan sebagainya itu juga merangsang bahwa kondisi hormonnya itu semakin aktif, lebih aktif daripada yang enggak ada pengaruh lingkungan. Misalnya orang dikurung nggak kemana-mana sama orang yang kemana-mana normal gitu ya, beda nanti hasilnya. Tingkat stresornya juga mempengaruhi. Sehingga dengan gizi yang bagus, faktor lingkungan, anak-anak sekarang lebih maju. Iya, lebih maju dalam hal kematangan organ reproduksinya aja, lebih awal haidnya juga. Dan itu tidak berbahaya ya dok? Aman saja? Ya enggak sih, enggak berbahaya. Ya kalau berbahaya itu kalau disalahgunakan. Tapi kalau orang lebih awal haidnya kan ya nggak apa-apa. Berarti kan mau tidak mau pendidikan seksual berarti harus sejak dini sekali dong itu kan sudah menyangkut faktor lain ya. Itu harus menyesuaikan juga. Iya gitu. Apalagi usia dulu aja SMP belum tahu apa-apa gitu istilahnya. Kalau sekarang anak SD udah media sosialnya di mana-mana dan lain sebagainya. Gitu. Itu tidak mengaruhi masa menopause yang lebih awal dok katanya, dengar-dengar gitu. Kalau misalnya justru gini, justru karena gizi dari awal sudah bagus, justru masa menopause-nya juga mundur. Iya, tapi kalau orang kurang gizi, menopause-nya maju. Bukan berarti kalau haidnya maju, menopause-nya maju. Enggak. Malah justru mundur karena dia kualitasnya lebih bagus. Gitu. Jadi artinya ovarium atau indung telurnya itu bisa bertahan lama gitu loh. Karena gizinya bagus. Oke, baik. Iya benar sih, memang gizi sekarang sekarang orang tua sama anaknya sudah pasti lebih tinggi anaknya. Sering. Contohnya saya. Masa saya dok, lihat anak SMA sekarang udah tinggi-tinggi sekali ini. Wow. Anak saya kemarin lulus SMA kelas 1. Itu tingginya sudah melebihi saya. Padahal dia masih tumbuh lagi tuh. Enggak tahu nanti kelas 3 berapa. Udah enggak muat ini dok sepatu-sepatu Indonesia ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih dokter. Ini ada yang bertanya melalui WhatsApp dan juga SMS-nya dulu. Ini kita baca dari 3653. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Amel, izin bertanya dari Syifa di Purworejo aja. Dok, ibu saya sudah mengalami masa menopause, hampir masa menopause, tapi kemudian dia pernah mengalami mens selama 1 bulan walaupun hanya ngeflek. Apakah itu tanda menopause atau berbahaya dan harus cek? Terima usianya kasih. Berapa tadi? Menopause nggak tahu, nggak menyebutkan. Cuma sudah masuk masa menopause gitu katanya. Mungkin 50. Berapa menopause-nya berapa tahun udah tadi? Belum disampaikan juga. Cuma disampaikan ya, dia kalau mungkin sudah lama berhenti kali ya dok ya. Sudah lama berhenti. Maksudnya berhenti mensnya, kemudian tiba-tiba mens selama. Gini aja, saya kasih paparan ini prinsip. Jadi prinsip kalau menopause ya itu tidak datangnya haid. Ya.
Tapi kalau misalnya barusan berhenti, habis itu kok sebulan 2 bulan kemudian kok masih ngeflek lagi, itu masih wajar. Karena ibaratnya jadi gini, bensinnya haid itu kan hormon tadi ya. Nah, jadi karena hormonnya sudah drop, sudah sedikit ya, kadang berhenti. Tapi kadang-kadang masih ada sisa sedikit nih bensinnya, jadi dia murup lagi istilahnya. Itu 2 bulan 3 bulan kemudian, itu masih wajar, gak apa-apa. Tapi ini yang penting ya, kalau haidnya sudah berhenti setahun 2 tahun, kok suatu saat tahun ketiga misalnya, ini salah satu contoh skenario ya, kok keluar darah lagi, nah itu patut dicurigai. Kecurigaannya adalah apakah ada kanker atau tidak, kanker dari kandungan gitu ya gitu. Tapi kalau barusan berhenti haid terus haid lagi dikit-dikit, itu masih kelanjutan ya. Jadi masih siklusnya mungkin sudah semakin surut gitu ya. Nah, gitu itu nggak apa-apa. Jadi masih aman Mbak kalau baru saja berhenti mens atau baru memasuki masa menopause. Tapi kalau sudah 1 tahun berhenti, 2-3 tahun berhenti, ya keluar lagi, itu curiga, patut dicurigai dan harus segera diselidiki, dilakukan pemeriksaannya. Begitu Mbak Syifa, semoga membantu dan semoga bukan terjadi apa-apa ya. Oke dokter, ada masuk WhatsApp-nya ini dari 9868. Selamat pagi dokter, dari Ica di Purwodadi. Dokter izin bertanya, saya sering keputihan walaupun tidak berbau dan tidak berwarna, tapi kondisi mohon maaf, celana dalam saya selalu berwarna berbeda atau luntur dok. Itu faktor apa ya dok? Apakah ada yang berbahaya pada keputihan saya atau bagaimana? Terima kasih. Jadi itu kan bekas lendir yang terkena celana ya. Tapi kalau menilai lendir vagina apakah itu keputihan, apakah secara langsung, bukan setelah nempel. Kalau secara langsung itu tidak berwarna, tadi katakan tidak berbau, tidak gatal, itu nggak apa-apa. Walaupun mungkin nanti kena celana kok terus jadi agak menguning, nggak apa-apa. Karena itu sudah terkena proses oksidasi dengan udara kan. Tapi kok secara langsung bening itu masih wajar ya. Itu bukan keputihan dalam arti infeksi, tapi jadi lendirnya bertambah banyak. Itu biasanya karena faktor hormon juga, sehingga produksi lendirnya lebih banyak gitu. Jadi nggak ada masalah walaupun kondisi celana dalamnya mungkin berubah warna gitu, bukan karena keputihan berbahaya gitu Mbak Ica. Terima kasih pertanyaannya. Nah, kondisi keputihan berbahaya dan tidak berarti dicek dari warna dan baunya dok? Iya, warna, bau, kemudian juga rasa gatal apa tidak, rasa panas gitu ya. Gitu. Warnanya bisa jadi kuning atau jadi hijau gitu ya. Bahkan ada juga yang kecoklatan, ada campur darah kayak gitu. Nah, itu harus diselidiki kenapa. Baik, terima kasih dokter. Mbak Ica, pertanyaannya sudah terjawab. Dan di belakangnya ada yang bertanya lagi dokter dari 6404. Selamat pagi dokter dan Mbak Amel. Dokter izin bertanya, saya punya nenek usia 75 tahun. Beliau punya keputihan yang parah, bahkan hingga berbau satu kamarnya dok. Tapi setiap diajak ke dokter dia tidak mau. Sudah sepuh, katanya ngisi-sini. Ada dari Nina dokter di Purworejo saja. Makasih Mbak Nina, usia 75 dokter. Jadi dia awalnya apa tadi? Dicurigai keputihan dengan bau. Jadi satu ruangan gitu sudah langsung kecium. Ya, gitu. Ini mudah ditebak Mbak. Ya, ini kalau saya lihat seperti itu, dengan gejala seperti itu kita patut curiga adanya kanker mulut rahim. Ya. Karena kanker mulut rahim itu gejalanya juga menghasilkan keputihan. Apalagi keputihan itu berbau sampai satu rumah, terutama di kamar ya. Bahkan kalau pasien masuk ke kamar praktek, itu bisa membuat bau ruang praktek. Gitu. Jadi itu tolong keluarganya mungkin bisa ngerih-rih ya istilahnya. Eyangnya nggak usah takut karena itu penyakit. Dijelaskan aja terus terang, itu tanda-tanda penyakit Mbah.
Jadi harus diobati. Mbah pengen sembuh toh, pengen nggak bau toh. Nah nanti kalau misalnya bau kan kasihan tetangganya atau sebelahnya nanti ngambon-ngamboni. Iya mbah katanya ngisin-ngisini. Nah luweh ngisin-ngisini kalau ngambon-ngamboni koncone sebelah gitu. Ya itu dijelaskan secara terus terang aja sama si mbah. Oke, Nggak itu apa-apa. sudah bisa dipastikan atau memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut dokter? Ya harus dong. Oke. Kita kan tidak terus menganggap itu kan suspek ya. Jadi Baru dengan gejala kecurigaan. seperti itu kebanyakan itu suatu kanker mulut rahim. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan. Bahkan kalau menegakkan diagnosis atau memastikan diagnosis dari suatu kanker kan juga harus mengambil sampel. Pertama diperiksa oke ya, gejalanya jelas, tampak jelas ya. Tapi untuk pastinya yang namanya kelainan berupa kanker itu harus ada bukti sampel jaringan yang diperiksa di patologi anatomi. Dan nanti hasilnya harus dinyatakan oleh seorang patolog atau ahli patologi anatomi bahwa mengatakan selnya adalah sel kanker. Itu baru pasti. Oke. Kalau tadi disampaikan keputihan dan berbau, apa tidak ada rasa sakit gitu dok? Ketika ada ciri-ciri Kalau kanker sudah itu datang? menyebar sakit mbak. Oke. Ya, jadi tapi kalau hanya sebatas kan kanker tuh semula kecil, kecil melebar. Jadi mulut rahim itu sebetulnya kalau sudah sepuh tuh sak jempol ini mbak, sak jempol ini ujungnya biasanya kena mungkin sebagian aja, tapi dia namanya menyebar dan menyebarnya nanti sampai ke dinding perut juga sampai sana. Nah itu biasanya sudah mulai rasa sakit, bahkan tidak bisa pipis. Oke. Karena mulut rahim itu bersebelahan dengan saluran pipis. Jadi kalau misalnya dia menyebar, saluran pipisnya juga otomatis akan kena, akan buntu. Sehingga si penderita kanker mulut rahim ini tidak bisa pipis. Kan salurannya dua tuh. Kiri kanan kena semua, akhirnya gagal ginjal. Gagal ginjal akhirnya meninggal. Jadi penyebab meninggalnya kanker mulut rahim itu akibat kegagalan dalam proses buang air kecil tadi. Gitu. Jadi bukan dari mulut rahim itu sendiri, tapi justru komplikasi. Komplikasinya, dari iya. Itu. Iya. Oke. Kalau kanker kan seperti itu. Baik Mbak Nina, mohon untuk tadi semoga kasihan mendengarkan si Mbah. daripada nanti berkelanjutan Ya. komplikasinya makin parah gitu ya. Tapi ada usia-usia tertentu nggak sih dok? Kalau tadi disampaikan mbah-mbah, apakah bisa ada resiko dari muda itu terjadi dok? Bisa. Jadi kan kita kembali ke teorinya bahwa kanker mulut rahim disebabkan virus HPV. Nah, virus itu tergantung dia terkenanya mulai kapan. Ya, memang inkubasinya lama untuk menjadi sampai kanker ya. Yang jelas di atas 5 tahun. Tapi kalau dia sudah melakukan hubungan seksual dari muda gitu ya, bisa saja pada usia reproduktif dia sudah kena kanker, bisa. Gitu. Tidak harus yang sudah tua. Gitu. Itu ciri-ciri awalnya sudah itu Mbak Nina sudah diketahui tadi dokter menyampaikan, tapi harus ada cek ulang sampai lebih biopsi. Oke. Sampai biopsi. Harapannya sih tidak ada yang lebih parah gitu ya. Iya. Monggo dokter, boleh dulu kalau mau diminum dulu, Mari kita buka dulu. Mari kita. Iya, mari kita ngapain dulu ngeteh. ya. Iya. Ngeteh dulu. Dan buat pendengar Rama Spesial. FM, Ini endorse teh apa ya? enggak ada dok. Teh apa aja? Apa aja kita dok. Sambil nunggu dokter, kamu yang lagi sarapan juga selamat sarapan, selamat minum teh hangat gitu ya. Kali ini Kalau mungkin endorse kan sekaligus pas gini saya Iya. sampaikan kan ini teh apa gitu ya. sering ya dok, sering ditawarin ini. Ya nama. siapa tahu kalau ada yang mau endorse kan tinggal gitu doang kan. Bener. Tinggal gitu doang jadi cuan ya. Iya, zaman sekarang easy money dok, Iya, gampang. Bahkan Zaman dulu sekarang- dokter harus sekolah dulu berapa puluh tahun dulu. Betul, kalau tahu caranya tuh tinggal pegang HP kita main itu ya. Main apa ya sekarang modelnya kan trading apa itu. Jadi duit kok. Bagi yang beruntung tapi. Tapi dok, ngomong soal sosial media juga banyak loh dok informasi simpang siur terkait dengan informasi kehamilan perempuan dan lain sebagainya, kan sekarang makin banyak dok. Di dokter sendiri dan
sejawat gimana dok menanggapi hal gitu? Jadi gini, sebetulnya ilmu ini sudah betul-betul global, meluas dan mudah didapatkan. Apalagi sekarang ada AI ya. Bahkan AI itu sudah merambah ke semua bidang ilmu, termasuk kedokteran. Dan nanti kedepannya dalam menentukan suatu penyakit, kita juga menggunakan AI. Sehingga seorang dokter itu jangan sampai kalah sama AI. Supaya nggak kalah sama AI, setiap dokter itu juga harus belajar AI. Jadi kita bersinergi gitu ya. Ya, AI memang menampilkan data-data objektif yang benar dan tepat gitu ya. Tapi kita dalam melaksanakan itu ke pasien kan kita harus ada cara dan protap yang sesuai dengan medis juga ya. Dan itu nanti akan berkembang ke sana, Mbak. Gitu. Jadi gini, jadi kalau menanggapi tadi pertanyaan Mbak Amel, bagaimana sekarang banyak simpang siur berita-berita. Kalau dia nyarinya di AI mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau ada tulisan ini itu kan banyak ya. Sekarang orang bikin konten yang sifatnya edukasi itu banyak sekali dengan maksud mencari cuan ya. Tapi kadang-kadang konten itu hanya ambil sana ambil sini seolah-olah dia tahu. Tapi itu semua ya nggak apa-apa lah. Ini kan memang dunia sudah meluas ya. Orang membuat suatu edukasi itu udah macam-macam ya. Karena dengan maksud menambah viewer, apapun bisa dibikin konten. Bahkan yang tidak sesuai bidang ilmunya, dia juga bikin konten. Bahkan yang saya ini loh yang miris juga ya. Dia tuh hanya copy paste aja. Biasanya ada berita viral ya. Dia cuman ini memberitakan gitu loh. Karena memberitakan sesuatu yang viral, konten dia ikut viral, pasti kan kayak gitu kan. Akhirnya jadi cuan kayak gitu. Nah, itu ya fenomena-fenomena itu ya kita harus tahu sehingga kalau misalnya ada informasi edukasi dengan maksud mencari cuan dari beberapa oknum-oknum ya kita lihat dulu kebenarannya, sumber-sumbernya dari mana. Referensinya dari mana gitu. Apalagi kalau menyangkut ilmu entah kedokteran atau yang lain ya, harus ada referensinya, bisa dipercaya apa tidak gitu ya. Betul. Gitu. Kalau tadi ngomongin soal AI, mungkin ini terakhir dok. Karena udah hampir 30 menit. Ya. Kalau ngomongin AI, mungkin dokter sudah mulai bersinergi dengan AI, tapi di Purworejo sendiri dok, di daerah pelosok kemarin saya sempat ngobrol sama ada juga tamu kesini orang puskesmas, tapi ternyata di daerah tersebut masih sangat banyak sekali orang yang percaya dengan dukun dok. Mereka sangat berjuang, terutama bidan untuk bisa, ayo mbak ke rumah sakit, ke puskesmas. Mereka tidak percaya, mereka lebih memilih untuk melahirkan di dukun dok. Oh ya, berarti gini ya, berarti AI itu kan istilahnya kita awalnya kan harus mengenal komputer, mengenal gadget dulu, bisa mengoperasikan, baru kita sambung ke wifi. Berarti kita harus bisa membuka wawasan, membuka dunia ini ya lebih luas. Nah, kesimpulan saya di wilayah itu mesti ya coba ditanyakan listriknya ada enggak, dan jaringan internetnya ada enggak, gitu. Sehingga kalau misalnya menghapuskan hal-hal yang bersifat sudah kuno, sudah enggak update lagi seperti masih percaya dukun, masukkanlah wifi di situ. Sehingga orang semua bisa membuka wawasan dengan masing-masing membuka ilmu yang kita bisa dapatkan dari internet gitu. Karena kalau mengedukasi sendiri ya dari rumah ke rumah ya mungkin itu suatu hal yang agak berat ya. Nah, sekarang orang kalau semuanya sudah punya HP, ya itu kita tinggal edukasi aja, bisa di searching apa sih bahayanya melahirkan kalau tidak dalam kondisi tenaga kesehatan yang tidak lengkap, alatnya tidak lengkap, kurang steril. Akhirnya mereka akan tahu dan akan ternyata dunia ini udah maju, tidak lagi memakai hal-hal yang sifatnya itu masih cara lama gitu ya. Ya saya kira mungkin seperti itulah usul saya. Mungkin di desa itu harus dikasih wifi gratis kali ya. Infrastrukturnya ya betul. Iya mungkin tiap kelurahan itu ada itu. Loh sekarang teknologi itu masuk loh ke desa-desa.
Bahkan ya kakak saya sendiri kan juga memasang dia kan punya perusahaan memasang itu solar cell. Oh ya. Jadi desa itu memang luas ya, karena listrik nggak mungkin bentang kabel kemana-mana. Di jalan-jalan desa itu dikasih penerangan tapi memakai solar cell. Itu luar biasa. Jadi itu teknologi, sehingga apalagi kalau cuma internet ya, wah itu mudah ya, pasang aja wifi di situ. Akhirnya desanya jadi maju karena informasi banyak. Asal infonya memang positif loh ya. Nanti yang malah yang nggak positif repot. Nanti ya, malah jadi seperti itu. Dukunnya dok yang konten dok. Iya. Tapi saya kira mbah dukun ya perlu agak melek komputer dan itu ya, internet ya, sehingga dia juga menyadari oh ya aku ini udah nggak terlalu ini ya dipakai dan memang harus sudah nggak dipakai lagi, sudah dengan cara lama, belum update dan sebagainya, dia akan menyadari juga kan. Oke, baik dokter. Nampaknya banyak sekali obrolan tadi menculat tapi semoga banyak input, insight buat pendengar setia Irama FM, makin luas wawasannya. Boleh dok, Betul. sebagai closing statement mungkin pesan buat pendengar setia Irama FM, warga Purworejo khususnya dok. Warga Purworejo dan sekitarnya yang saya hormati, dengan ini saya tutup dengan closing statement bahwa jagalah kesehatan Anda, terutama kesehatan reproduksi untuk wanita dan ibu-ibu, terutama juga masalah kehamilan ya, Mbak Amel. Apabila sekarang tadi menyangkut informasi yang mudah didapat ya, tentu saja ibu-ibu, mbak-mbak dan semuanya yang menyangkut masalah kehamilan dan organ reproduksi, boleh misalnya searching dulu. Kalau searching itu memang tidak menjamin orang paham 100%. Baru nanti kalau misalnya klik dengan kondisi Anda yang Anda curigai. Jadi gini loh, jadi kadang-kadang orang sakit, wah gimana ya mau ke dokter kok nggak sempet gitu ya, nggak sempet, sibuk, atau mungkin udah kemalaman. Kalau memang emergency, buka-buka dulu nggak apa-apa, karena searching di internet itu sekarang sudah connect sama AI. Coba googling itu sebenarnya AI loh. Jadi begitu kita tanya ya, misalnya tadi masalah apa tadi, kanker mulut rahim, itu langsung klik, langsung semua tinggal baca. Baca aja dulu. Kalau nggak paham dan ingin sekaligus memeriksakan kan tinggal nanti diskusi sama dokternya. Itu aja sih tipsnya, closing statement saya, sehingga nanti akan lebih jelas, lebih paham. Sebelum ke dokter aja udah pinter. Gitu. Jadi datang gitu. ke dokter kita konfirmasi bener konfirmasi nggak, dok? ini saya seperti ini gitu ya, gitu. Oke. Itu aja sih. Baik, Terima kasih. Mungkin dokter. saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, dan sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan semua. Semoga kita bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Boleh disapa Wassalamualaikum. dulu dokter. Yang di Instagram, betul. Oh ya, yang IG namanya apa ya? IG Lovers ya. Iya, IG Lovers dan IG Mania, terutama di channel Irama FM. Betul. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga ketemu lagi dan jaya Irama FM. Amin. Terima kasih dokter, terima kasih pendengar setia Irama FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit.